Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Ramahdiani dengan nomor induk mahasiswa 2403011020438, program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bank dan kas kecil. Berikut adalah presentasi yang akan saya paparkan tentang bank dan kas kecil. Jadi untuk highlight presentasi ini akan membahas tentang pengertian kas, pengendalian kas, sistem impres kas kecil, ilustrasi kas kecil, rekonsiliasi bank, dan ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Pengertian dari kas, kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas termasuk instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan yang terdiri dari uang kartal yang tersimpan dalam sebuah entitas, uang yang tersimpan dalam rekening bank, dan setara kas. Kas secara umum digunakan sebagai alat pembayaran untuk aktivitas operasi perusahaan tanpa suatu pembatasan. Jika kas dicadangkan dengan penggunaan khusus, maka tidak boleh dikategorikan sebagai kas, namun sebagai dana cadangan. Untuk kas yang dicadangkan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, disebut dengan aset lancar, dan lebih dari 1 tahun disebut dengan aset tidak lancar. Setara kas atau kas ekuivalen termasuk dalam kategori instrumen keuangan, yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Tetapi agar dapat diklasifikasikan dalam setara kas, harus memenuhi karakteristik dapat dikonversi menjadi kas pada jumlah tertentu tanpa risiko perubahan nilai dan jatuh temponya sangat dekat. Ukuran dari jatuh tempo untuk dapat dikategorikan dalam setara kas biasanya adalah 3 bulan. Kemudian untuk bank overdraft adalah kondisi ketika jumlah cek yang ditarik dalam rekening lebih besar dari saldo kas dan diklasifikasikan sebagai utang dagang atau account payable jika jumlahnya dari material yang disajikan tersendiri. Dari bank overdraft ini terjadi dalam suatu rekening bank yang dapat diakumulasikan dengan rekening yang lain jika dan hanya jika berasal dari bank yang sama dan terdapat perjanjian yang membolehkan transfer antar rekening di bank tersebut. Selanjutnya adalah pengendalian kas. Pengendalian internal yang baik perlu dilakukan supaya kas perusahaan aman. Contoh dari pengendalian kas ini adalah yang pertama, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Yang kedua adalah penggunaan lemari besi atau berangkas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas. Yang ketiga adalah penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. 4. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain. Yang kelima, penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. Keenam, penggunaan sistem impres kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir adalah rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank. Selanjutnya adalah sistem impres kas kecil. Impres kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Pada awalnya, dibentuk dana kas kecil dalam jumlah tertentu. Setiap ada pengeluaran akan dibuat bukti pengeluaran, tetapi tidak dibuat jurnal. Jika jumlah kas kecil akan habis, maka akan dilakukan penggantian sejumlah dana yang telah dipakai. Pada saat penggantian akan dibuat jurnal terkait dengan pengeluaran tersebut dan mengurangi kas perusahaan. Setelah penggantian, saldo dana kas kecil akan kembali sejumlah yang ditetapkan di awal. Untuk pengertian dari fluctuating system selanjutnya adalah
Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan di sejumlah tertentu, sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu, berbeda dengan impres kas kecil yang ditetapkan dari awal. Penggantian tidak didasarkan pada jumlah terpakai, tetapi seringkali ditetapkan di sejumlah tertentu. Misalnya, untuk pertama kali dibentuk dana kas kecil sebesar 5 juta rupiah, setiap bulan ditambahkan dana sejumlah nilai yang sama tanpa memperhatikan jumlah dana yang terpakai, sehingga saldo kas akan berubah-ubah. Selanjutnya adalah ilustrasi untuk kas kecil. Misalkan perusahaan memiliki saldo awal kas kecil pada 1 Desember 2024 sebesar 1 juta rupiah dan perusahaan telah menarik cek dari bank. Maka jurnal yang dibuat adalah kas kecil debit 1 juta dan kredit pada kas di bank sebanyak 1 juta. Kas kecil tersebut digunakan untuk beberapa keperluan berikut ini. Yang pertama, membayar pembelian ATK pada 1 Desember 2024 sebesar Rp200.000, membayar biaya transportasi pada 5 Desember 2024 sebesar Rp150.000, yang ketiga, membayar bahan habis pakai pada 10 Desember 2024 sebesar Rp150.000, dan membayar biaya fotokopi pada 15 Desember 2024 sebesar Rp30.000. Pada saat pengeluaran tersebut, entitas tidak membuat jurnal, namun tetap membuat dokumen pengeluaran dan membuat daftar pengeluaran tersebut dalam catatan entitas. Pada 25 Desember dilakukan penggantian uang kas kecil. Dana yang terpakai adalah Rp530.000. Dana yang tersisa sebesar Rp470.000 dari dana awal 1 juta tadi. Untuk itu, dibuat cek untuk mengganti kas kecil. Pada saat penggantian kas kecil, dibuat jurnal pengeluaran kas yang terjadi dan kas di bank. Yaitu di akun debitnya ada beban ATK Rp200.000, beban transportasi Rp150.000, beban bahan habis pakai Rp150.000, dan beban fotokopi Rp30.000. Sedangkan di jurnal kreditnya akan ada kas di bank sebesar Rp530.000. Setelah jurnal di atas, maka semua pengeluaran akan dicatat menjadi beban. Saldo kas kecil akan kembali sebesar dana kas kecil yang dibentuk dari awal, yaitu sejumlah Rp1 juta. Selanjutnya adalah rekonsiliasi bank. Untuk kas, di bank setiap akhir periode dibuat rekonsiliasi antara rekening bank dan saldo kas menurut pencatatan entitas. Tujuannya adalah untuk mencocokkan antara pencatatan yang dibuat oleh perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan, sehingga dapat mengurangi potensi timbulnya kesalahan pencatatan dan juga potensi hilangnya uang perusahaan. Jadi akan terbentuk keseimbangan dari dua pencatatan tersebut. Kemudian, saldo bank dalam laporan keuangan adalah saldo kas berdasarkan hasil rekonsiliasi. Karena pencatatan oleh bank maupun oleh kas terkadang tidak menunjukkan saldo kas entitas yang sebenarnya. Salah satu pihak sering terlambat melakukan pencatatan atau belum mengambil cek yang telah dikeluarkan entitas, sehingga pencatatan kas tidak mencerminkan saldo sebenarnya. Rekonsiliasi bank untuk pelaporan keuangan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Namun, rekonsiliasi bank untuk tujuan pengendalian saldo kas seharusnya itu dilakukan setiap bulan, bahkan misal mingguan atau harian untuk entitas dengan transaksi kas yang cukup tinggi. Untuk melakukan rekonsiliasi bank, entitas harus memiliki data catatan penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan data saldo awal dan mutasi kas akan diperoleh saldo kas yang dilakukan entitas. Entitas akan menerima rekening koran yang berisikan mutasi pencatatan kas oleh bank. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan mutasi kas dalam catatan entitas dan mutasi kas dalam catatan rekening bank. Jika terdapat perbedaan, baik nilai transaksi yang hanya ada di salah satu pihak, maka item tersebut harus diteliti lebih lanjut. Secara umum, penyebab perbedaan saldo dalam rekening bank dengan saldo kas menurut pencatatan entitas adalah: yang pertama, bisa terjadi karena penerimaan yang dilakukan oleh bank
namun belum diketahui oleh entitas. Yang kedua, penerimaan yang dilakukan oleh entitas, namun belum disetorkan oleh entitas atau sudah disetorkan, namun belum terlihat dalam rekening koran di bank. Yang ketiga, pengeluaran yang dilakukan oleh bank, namun belum diketahui oleh entitas. Keempat, pengeluaran yang dilakukan oleh entitas, namun belum diambil oleh pemegang cek. Dan yang terakhir adalah kesalahan mencatat yang bisa terjadi dilakukan oleh bank maupun entitas. Berikut adalah ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Misalkan pada akhir bulan, saldo yang tercatat di buku kas perusahaan adalah jumlah 15 juta rupiah, dan saldo yang tercatat dalam laporan bank adalah 14.700.000 rupiah. Ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan tersebut, baik yang sudah tercatat di bank maupun belum dicatat dalam buku perusahaan. Di antaranya, cek yang belum dicairkan, yaitu di perusahaan telah mengeluarkan cek sebesar 500.000 rupiah yang belum dicairkan oleh penerima. Jadi cek tersebut belum tercatat di laporan bank. Kedua, setoran yang belum diproses. Perusahaan baru saja melakukan setoran sebesar 200.000 rupiah yang belum tercatat di laporan bank. Keempat, biaya bank yang belum dicatat. Bank membebankan biaya administrasi sebesar 300.000 rupiah. Namun, biaya ini belum dicatat di buku kas perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat kesalahan pencatatan di buku kas. Ternyata ada kesalahan pencatatan pengeluaran sebesar 300.000 rupiah yang seharusnya adalah 600.000 rupiah. Nah, ini adalah tabel rekonsiliasinya. Jadi, untuk saldo awal di buku kas ada 15 juta rupiah dan dari laporan bank ada 14.700.000 rupiah. Terdapat tambahan setoran yang belum diproses sejumlah 200.000 rupiah yang akan menambah dari pencatatan oleh bank. Kemudian ada kekurangan cek yang belum dicairkan jumlah 500.000 rupiah yang akan mengurangi pencatatan dari bank. Kemudian ada pengurangan dari biaya bank yang belum dicatat akan dimasukkan ke dalam pencatatan dari buku kas oleh entitas mengurangi sejumlah 300.000 rupiah. Dan eh, terdapat kekurangan akibat kesalahan pencatatan pengeluaran sejumlah 300.000 rupiah yang akan masuk ke pencatatan entitas. Dari perhitungan ini semua akan dihasilkan saldo setelah rekonsiliasi sebesar 14.400.000 rupiah untuk pencatatan dari buku kas dan laporan bank. Keduanya menghasilkan saldo yang seimbang. Berikut adalah ayat jurnal dari ilustrasi perhitungan tadi. Untuk cek yang belum dicairkan, itu ada di posisi debit adalah cek yang belum dicairkan, dan di posisi kreditnya ada kas sejumlah 500.000 rupiah. Untuk setoran yang belum diproses, terdapat kas pada debit yaitu 200.000 rupiah, dan pada kredit setoran yang belum diproses 200.000 rupiah. Untuk biaya bank yang belum dicatat, pada posisi debitnya terdapat biaya bank 300.000 rupiah, dan utang bank pada kredit sejumlah 300.000 rupiah. Yang terakhir, untuk kesalahan pencatatan pengeluaran, pada posisi debit adalah pengeluaran yang terkoreksi sejumlah 300.000 rupiah dari selisih yang telah dibayarkan 300.000 rupiah dan yang seharusnya dibayar adalah 600.000 rupiah, maka akan tertulis selisihnya yaitu 300.000 rupiah di debit dan kasnya kredit sejumlah 300.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Untuk dalam rangka memenuhi tugas UTS Akuntansi Keuangan 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.